Minasan konnichiwa, Wildan desu. Minasan genki desu ka? Oh iya, selamat datang di channel gue yang akan membahas mengenai belajar bahasa Jepang bagi pemula. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan untuk video selanjutnya. Oke Mina, di video kali ini gue akan mengenalkan jenis huruf konsonan rangkap, bunyi panjang, dan penggunaan huruf N. Bagaimana cara penggunaannya? Kalian pasti penasaran kan? Yuk kita bahas satu-satu. Ja, kore de hajimemashou. Oke Mina, yang pertama kita akan mulai dengan huruf konsonan rangkap atau yang disebut dengan sokuong. Nah, huruf konsonan rangkap ini menggunakan huruf su atau gue sering menyebutnya su kecil. Huruf su kecil ini hanya merangkapkan 4 konsonan saja, yaitu kata yang berawalan P, S, K, dan T. Bagaimana cara penggunaannya? Yuk kita lihat contohnya. Yang pertama, ada konsonan rangkap yang bertemu dengan kata berawalan P. Huruf konsonan rangkap ini ditandai dengan huruf su yang dituliskan lebih kecil daripada huruf lainnya. Huruf sekecil ini digunakan untuk merapatkan dua buah huruf, sehingga ketika diucapkan menjadi double. Contohnya ada ichi, ippai, ni, kipu, sam, happa, yom, suppai. Nah, keempat contoh tersebut, ketika bertemu dengan su kecil, maka pelafalannya menjadi double. Yang kedua, ada konsonan rangkap yang bertemu dengan kata berawalan S. Contohnya ada ichi, iso, ni, jashi, sam, kissaten. Nah, ketiga contoh tersebut diucapkan double ya Mina. Jadi pelafalannya bukan iso, jashi, atau kissaten, tetapi harus diucapkan double. Yang ketiga, ada konsonan rangkap yang bertemu dengan kata berawalan K. Contohnya ada ichi, gakko, ni, kekkong, sam, sakki, yom, kakkoi. Yang terakhir, ada konsonan rangkap yang bertemu dengan kata berawalan T. Contohnya ada ichi, gambate, ni, jutto, sam, kitte, yom, kitto. Nah, itu dia Mina cara penggunaan huruf su kecil atau sokuong. Untuk selanjutnya, penggunaan bunyi panjang atau yang disebut dengan coong. Bunyi panjang ini ditandai dengan menambahkan huruf vokal yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, bagaimana cara penggunaan dan cara bacanya? Yuk kita mulai saja. Nah, ini dia Mina contoh akhiran konsonan A yang bertemu dengan huruf A, yaitu ada okasang dan obasang. Dalam pelafalannya, kedua contoh tersebut diucapkan panjang ya Mina. Jadi pelafalannya bukan okaasang atau obaasang, diucapkannya harus panjang. Akhiran konsonan I bertemu dengan huruf I juga sama seperti sebelumnya ya Mina. Pelafalannya dibaca panjang. Contohnya oji-sang dan oni-sang. Pelafalannya bukan oji-isang atau oni-isang, tapi dilafalkan panjang. Untuk akhiran konsonan U bertemu dengan huruf U, contohnya yumei dan putsu. Jadi pelafalannya dibaca panjang ya Mina, bukan dilafalkan yuumei atau putsu, tetapi dilafalkan dengan pelafalan panjang. Untuk akhiran konsonan E yang bertemu dengan huruf E, contohnya ada
onesang. Nah, kalau untuk konsonan E yang bertemu dengan huruf I, contohnya ada sensei dan eiga. Untuk akhiran konsonan O yang bertemu dengan huruf O, contohnya ada ichi, oki, ni, toi, sam, oi. Nah, untuk ketiga kata tersebut diucapkan panjang ya. Jadi pelafalannya bukan ooki, tooi, atau ooi. Jadi diucapkan lebih panjang. Nah, yang terakhir ada huruf konsonan O bertemu dengan huruf U. Contohnya ada ichi, benkyo, ni, kino, sam, kyo. Pelafalannya sama ya Mina, diucapkan panjang. Jadi pelafalannya bukan benkyo, kino, atau kyo. Jadi diucapkan panjang. Nah, itu dia Mina cara penggunaan dan cara baca bunyi panjang atau yang disebut dengan coong. Nah, untuk selanjutnya ada penggunaan huruf N. Huruf konsonan N ini dalam pelafalannya mengalami 3 perubahan bunyi, yaitu N yang diucapkan N yang diucapkan M, dan N yang diucapkan eng. Bagaimana contohnya? Yuk kita mulai saja. Nah, yang pertama ada huruf konsonan N yang diucapkan N. Pelafalan ini apabila huruf setelah konsonan N bertemu dengan huruf berawalan N, S, T, dan D. Contohnya ada ichi, Honda, ni, sensei, sam, sanin, yong, dento. Selanjutnya ada huruf konsonan N yang diucapkan M. Nah, untuk pelafalan ini diucapkan apabila setelah huruf konsonan N bertemu dengan huruf berawalan P, B, dan M. Contohnya ada ichi, empitsu, ni, simbung, sam, bimbo, yom, jembu. Jadi pelafalannya bukan enpitsu, sinbum, binbo, dan jenbu, tetapi pelafalannya huruf N diucapkan M. Untuk yang terakhir ada huruf konsonan N yang diucapkan eng. Pelafalan ini apabila huruf setelah konsonan N bertemu dengan huruf berawalan K dan G. Kemudian bisa juga konsonan N terletak di akhir kata. Contohnya ada ichi, ringo, ni, nihongo, sam, hong, yong, kengaku. Nah, itu dia Mina cara pelafalan dan cara penggunaan su kecil, bunyi panjang, dan konsonan N. Karena lumayan banyak, yukuri rensu shite kudasai. Tsukashi jutsu benkyo shimashou. Nah, untuk kalian belajar di rumah, gue kasih latihan untuk menulis huruf hiragana ya. Oke Mina, video kali ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Kyou wa kokomade desu. Kore de owarimashou. Sugi no doga matte ne. Arigatou gozaimasu minna. Ja mata.